Kita berhenti tuh, dan kita juga bingung. Wah, hutan gede gini kok ada warung ya? Mau nggak mau kita berhenti, saking kita bingungnya nih ada di mana bang. Tiba-tiba di saat kita lagi jalan, tuh ada ranting das jatuh di depan kita, ranting pohon. Gue kan bawa senter, di situ gue ngeliat tinggi, gede banget bang. Kuku-kukunya itu tajam-tajam banget ya, terus dia mata merah nunjuk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue John Arya, host terganteng di dunia. Dan di depan gue udah kedatangan seorang narasumber jauh-jauh dari kota Tangerang nih. Dan kesini mau menceritakan kejadian horor yang pernah dialaminya di tahun 2006 lalu. Dan langsung aja kita tanya dan kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Bang Nanda. Halo, sehat? Alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat alhamdulillah. Bang, ini kejadiannya tahun 2006 nih Bang. 2006 Lokasinya di mana? di Curug Seribu, Bogor. Curug Seribu. Oke Bang, boleh kasih sedikit nggak lu ngalamin kejadian apa di sana? Sebelum kesana tuh gue ke villa dulu ya. Itu di villa tuh gue ngalamin kejadian yang wah, ngeliat sesuatu lah, ngeliat genderuwo apa segala macem. Terus juga gue sempet disasarin sebelum ke villa. Dan di Curug Seribu juga gue ngalamin yang gue nyasar sampai berjam-jam, dan temen gue sampai ditandu balik. Sampai ada kejadian yang Korban jiwa. Korban jiwa, cuman ya alhamdulillah masih hidup sih. Ya, korban luka lah ya. Korban luka, nggak sadarkan diri. Penasaran nih Bang, gue penasaran pengen denger kisah lengkap itu seperti apa. Yes. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisahnya Bang Nanda seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Iya, jadi ini kejadian ini udah lama banget ya, tahun 2006, di saat gue masih kelas 2 SMA. Waktu itu kita lagi liburan sekolah nih, mau naik kelas 3 kan, liburan sekolah dulu tuh. Dan saat itu kita lagi ngumpul nih di rumah temen gue yang namanya Ben. Gitu berenam lah gue ngumpul di rumah si Ben. Gue sebutin namanya ya bang ya. Ada Ben, Robi, Komeng, Rian, Sumantri, sama gue. Nah di saat itu kita lagi ngobrol-ngobrol nih, asik-asik dah yang namanya nongkrong kan. Tiba-tiba temen gue yang namanya Ben yang nyeletuk nih bang. Cuy, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana kayak gitu. Skala akomodasi gue yang bayain deh. Kebetulan temen gue ini, si Ben ini orang berada ya bang ya. Dari keluarga yang berada. Dan dia juga termasuk royal juga sama kita-kita. Terus kita ya, oke deh yuk kemana yuk. Ada temen gue yang namanya si Rian nyeletuk lagi. Ayo ke Curug Seribu aja. Gimana? Lu belum pernah ke Curug Seribu? Wah belum, kita belum tahu sama sekali tuh bang namanya Curug Seribu. Nah tapi sebelum Curug Seribu, nginep dulu nih di rumah, di villa neneknya dia. Oke tuh kita gasin tuh. Saat itu juga, udah deh, naik mobil Avanza-nya si Ben. Jadwalin besoknya bang, di hari Sabtu. Karena kan waktu itu di hari Jumat ya bang ya. Besokannya di hari Sabtu jam 3 siang lah kita udah ngumpul nih bang di tempatnya si Ben. Gue berenam anak-anak ngumpul dan kita bawa perlengkapan semua segala macem. Nah di sini ada temen gue yang namanya Sumantri bang. Dia tuh emang sering banget yang namanya hiking ya bang ya, naik-naik gunung. Dan dia bawa perlengkapan lengkap tuh, kayak carrier semua tuh dibawain temen dia. Gue nanya situ, lu ngapain lu bawa carrier? Ya ini udah biasa gue kan, kita Curug Seribu juga kan ke gunung-gunung juga kata dia gitu kan. Udah tuh kita berangkat bang jam 3 dari Tangerang ya. Dari Tangerang ke Bogor itu sekitar makan 3 jam 4 jam ya. Nah selama perjalanan sih baik-baik aja. Setelah sampai di sebuah pelang, itu pelangnya yang ada bacaan curug ke kiri. Seharusnya kita belok kiri tuh ke Curug Seribu itu. Tapi kata Rian, majuan lagi dikit. Katanya kan mau ke villa dia dulu. Villa nenek gue sebelah kiri tuh, depannya lagi belok kiri ada pangkalan ojek. Masuk ke jalan itu ya banyak pemukiman bang, rame lah. 2 jalur mobil juga udah rame. Itu sekitar jam 5 udah sampai di jalan itu. Terus kita masuk tuh, naik ke atas. Nah yang jadi bingung ini lama kelamaan jalan itu sepi. Entah udah mau maghrib atau gimana ya, nggak ngerti kan, sepi lah tiba-tiba. Lama-lama pemukiman yang tadinya rame, banyak warga tuh nggak ada.
jadi ganti dengan kanan kiri hutan. Kita nanya nih sama si Rian yang punya villanya ya, Yan ini gimana, bener nggak nih kesini? Terus kata dia, udah bener sini, ikutin jalan aja. Kita yakin dong dengan dia apa yang ngomongin. Udah kita ikutin terus tuh jalan naik ke atas. Tuh naik ke atas terus bang, lika-liku kanan kiri naik ke atas terus. Kita sampai heran, kita tanya lagi ke Rian, Dan bener nggak? Udah mau maghrib jam setengah 6. Hingga akhirnya kita sampai ketemu yang namanya jalan terjal buat naik ke atas bang. Dan sini mobilnya si Ben kan Avanza waktu itu. Ben sempat berhenti. Ini kuat gak ya naik ya? Kuat lah Ben, mobil lu kan Avanza gitu, naik ke atas bisa lah gitu. Kita naik ke atas. Di tengah perjalanan atas itu ada gajul kan memang menurut saya ya. Duk 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 gitu kan. Nah setelah sampai di landai, Ben berhenti bang. Terus dia bilang, gua ngelindes kucing hitam gede. Nah setahu gua dan kita anak-anak itu gajlukan bang. Ya jadi kayak polisi tidur gitu. Ah polisi tidur tuh bang Ben. Serius gua ngeliat kucing kelindes sama gua nih, gede banget kucingnya hitam. Saking nggak percayanya ya udahlah kita turun nih untuk ngeliatin kondisi luarnya. Nah temen gue ini namanya Robi ya. Dia tuh diem aja dan dia tuh bisa yang namanya ngeliat-ngeliat seperti itu. Nah kita turun, kita buat pastiin nih bener nggak sih apa si Ben ngomong. Si Ben juga ikut kan. Kita lihat bang kolong-kolong mobil, di ban mobil takutnya tuh kucing kelindes nempel di ban atau gimana. Sampai yang belakang juga turunan itu juga kita lihat nggak ada sama sekali itu kucing. Kita masuk aja ke dalam. Ah lu ngaco lu Ben, orang tadi gajlukan tuh jelas banget. Dan si Ben masih ngotot itu dia lindes itu kucing hitam gede. Sampai ngomong demi Allah dia gas segala macam deh gitu. Demi Allah gue itu kucing gede, gue lindes gitu. Baru jalan lagi deh, udah biarin aja. Udah malam juga nih, udah gelap gitu kan. Udah jam 6 lewat. Udah kita akhirnya jalan lagi. Itu jalan makin lama makin ke atas bang. Makin ke atas, kanan kiri juga hutan ya kan. Kita akhirnya sampai di jalan pertigaan bang. Nah di jalan pertigaan ini kita berhenti. Kita nanya dong ke Rian, Yan ini ulak mana? Kanan apa kiri? Kaget atau gimana? Dia bilang, gue nggak pernah nih nemuin pertigaan ini. Nah di situ kita langsung shock nih. Lu gimana sih? Serius lu? Ini udah di kayak hutan gitu belantara gitu. Jadi di pertigaan itu kalau ke kanan itu ke atas bang, ke kiri itu ke bawah. Dan di depan itu udah bukit. Bingung kita di situ. Ini kemana nih Yan? Gue nggak tahu sumpah. Gue baru ngeliat nih pertigaan ini. Gue selama ke villa gue nggak ada di pertigaan ini kata dia. Kira kita nyuruh dia buat nelpon orang tuanya. Saat itu 2006 kan telepon belum Android ya bang. Kita suruh telepon dan situ dia nggak ada sinyal katanya. Wah nggak ada sinyal nih gue telepon. Kita cek HP kita masing-masing. Nggak ada sinyal sama sekali. Nah ini Sumantri di belakang lagi tidur nih bang. Kita mau bangunin dia nggak bangun-bangun. Dan si Robi itu dia diam aja. Yang kita keluar nih bang nyari-nyari sinyal. Nyari-nyari sinyal tetap nggak ada sinyal bang. Akhirnya kita masuk lagi ke dalam. Dan situ kita bingung. Mau kemana nih arahnya? Depan mentok, ke kanan ke atas, kiri ke bawah. Nah akhirnya kita berpikir logika ya bang. Akhirnya kita milih ke kiri bang, karena pemukiman itu banyak warga dan kalau ke atas nggak mungkin banget untuk pemukiman ada. Akhirnya kita ambil ke kiri turun ke bawah, terus itu sama jalannya masih kanan kiri hutan. Penerangan cuman ada di mobil kita aja. Kanan kiri hutan itu jauh banget itu, udah sekitar 5 kilo lebih kayaknya. Kita turun, kita nanya kira nih mana Yan, villanya Yan. Wah gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu nih jalan mana, gue nggak tahu. Ya kita bingung, pokoknya kita saat itu fokus untuk keluar dari jalan itu. Nah setelah turun itu jarak mungkin udah 5 kilo lebih ya. Akhirnya kita nemuin yang namanya warung. Warungnya itu bisa dibilang kayak warung yang di puncak-puncak gitu bang, pinggirin jalan gitu. Kita berhenti tuh dan kita juga bingung. Wah hutan gede gini kok ada warung ya? Mau nggak mau kita berhenti, saking kita bingungnya nih ada di mana bang. Dan akhirnya kita turun, yang turun sih nggak gue si Rian ini yang turun. Untuk menanyakan villanya itu di mana ya. Nggak lama Rian masuk lagi ke dalam. Villanya udah kelewat coy. Kita kesel kan. Kelewat dari mana? Orang dari tadi juga hutan belantara. Yang bener lu. Kalau ngeliat tanya lu tanya sendiri nama ibu-ibunya kan ibu-ibu Parubaya gitu. Tapi gue liat lumayan serem bang orangnya. Udahlah
percaya aja gitu kan. Ya udah coba kita putar balik, mungkin tadi ngebut apa gimana kan. Tapi situ gue nggak percaya, orang gue nggak ngeliat tuh ada villa kok, rumah hutan gitu doang kan. Dan akhirnya kita putar balik bang. Saat gue putar balik, naik ke atas lagi dong, gue sempet lihat ke belakang, itu warung nggak ada, hilang. Dan si Robi dia sempet ngeliat gue, pas saat gue nengok belakang dia sempet lihat gue, sempet gini. Gue nggak ngerti tuh maksudnya apa ya, apa dia mungkin dia ngeliat juga atau gimana. Udah tuh akhirnya kita naik lagi ke atas. Di saat kita lagi naik ke atas itu mbak, dari jarak pertigaan ke warung itu tuh jauh ya, sekitar 5 kilo lebih lah. Tapi dari warung itu naik ke atas lagi, balik, muter balik itu ke pertigaan lagi, itu jaraknya nggak lama, sebentar banget. Kita pertigaan balik itu lagi, dan kita bingung, lah ini pertigaan yang tadi, ini apaan nih kebiri nih. Kita saking keselnya juga bingungnya, udah kira bingung, pusing, kita keluar mobil, nyari apa, nyari tanda kayak apa gitu, nggak ada sama sekali bang. Akhirnya kita masuk aja ke dalam, ini gimana nih, atau kita belok kanan lagi apa gimana, takutnya nyasar lagi apa gimana kan, apa kita ke atas tuh serem banget. Akhirnya teman gue yang namanya Ruby ngomong, bang ngucap nih, tadi dia diam aja. Terus dia bilang gini, ini kita tersesat, disesatin. Jadi gitu, maksud lo apaan Rob? Udah mending kita diem, terus coba deh baca doa yuk. Ya udah kita akhirnya baca doa tuh bang, biar kebalikin lagi ke normal ya. Dan setelah itu kita udah baca doa, ngomong nih kita ke si Robi, Rob, menurut lu ke kanan balik lagi apa ke atas apa gimana? Coba balik lagi. Nah si Ben cepet kesel, balik lagi ya, udah kita belok kanan aja udah, langsung cabut, takutnya nyasar lagi apa gimana kan. Udah kita ikutin apa mau Robi, dan akhirnya kita putar balik bang. Saat putar balik turun ke bawah lagi kan, ajaibnya bang di saat itu juga itu pemukiman warga itu banyak, normal, nggak ada namanya hutan-hutan apapun itu. Ini gue ngalamin, gue sendiri, gue speechless waktu itu ya, bingung apa yang gue lihat. Dan gak cuma gue, banyak gitu, kecuali Sumantri lagi tidur ya, bingung di situ. Waduh, ini kok rumah banyak nih, ya kan, terang, ada warga yang juga lewat juga kayak motor gitu kan. Bingung situ, kita jalan pelan-pelan. Saking bingungnya, tiba-tiba si Rian ngucap nih, teriak, oh no villanya, villa nenek gue no. Dapat bang ketemu itu villanya. Saat itu juga nyampe tuh villa situ, tapi gue anak-anak masih bingung apa yang udah terjadi gitu. Saat itu nyampe di villa itu sekitar jam 9 malam. Bayangin aja ya, dari jam 3, seharusnya jam 4 atau jam 5 udah nyampe, nih jam 9 baru nyampe di villa. Kondisi villanya itu emang gede banget ya, gede, lantai 2. Dan setelah nyampe villa itu, ada yang penjaga villa dalam, mas, kok lama banget sih ininya mas, kita nungguin dari maghrib nih. Harusnya tuh maghrib penjaga villanya itu udah nggak ada. Iya nih, kita ini dulu nyari makan dulu apa gimana gitu, ngider-ngider, padahal mah kita nyasar. Nah, kita masuk tuh ke villa itu. Villanya tuh gede banget ya, 2 lantai, dan di situ ada suatu pohon, nggak tahu pohon beringin kayaknya, itu gede banget, udah umuran tua ya. Itu di pojok sebelah kiri. Di saat masuk gitu, itu ada saung gitulah. Itu gue liat serem banget ya. Dan akhirnya kita keluar dari mobil itu, kita prepare ambil barang-barang. Nah Sumantri lagi tidur, kita bangunin. Weh bangun loh. Bangun tuh dia, kan kita ambil barang-barang. Nah gue ambil tas, nah ini masih ada tas si Robi. Dan Robi itu masih berdiri di samping mobil sambil ngeliat pohon itu. Gua tepis dong, woi ngeliat apaan lo? Terus dia bilang, enggak, nih tas lu nih. Gua ambilin bang tasnya dia kan di mobil belakang. Tas lu ini masuknya, udah gak usah, ini lu bengong gitu. Takutnya deh kesurupan apa bang, dia kan peka orangnya. Akhirnya kita masuk ke dalam, itu di ruang tamu kita rebahan ya. Nah jam 9 malam itu kita lapar, belum makan sama sekali. Akhirnya kita beli makanan nih, yang jalan itu gua sama si Ben, karena yang punya uangnya kan si Ben. Yuk jalan nih, keluar nih, beli makan. Kita nanya nih sama penjaga villa, kebetulan penjaga villa juga mau pulang kan. Mang, warteg di mana ya?
Oh deket kok, gua dari villa nih ke kanan lurus aja. Jarak 500 meter ada sebelah kiri. Mau mamang yang beliin kata dia. Oh nggak usah deh bang. Kita kan mikir juga deh bang. Mau balik, mau pulang kan, harusnya kan jam maghrib udah pulang. Oh nggak usah bang, kita aja yang beli. Oh pokoknya sebelah sana ya 500 meter. Oh iya. Ya udah dipulang. Itu depan gelap bang, pakai senter bang. Untungnya gue bawa senter kecil. Nah keluar dari villa itu emang nyatanya beda sama yang kita nyasar waktu itu. Di depan villa itu ada rumah, tapi setelah kita keluar villa itu sebelah kanan, samping villa kita itu sawah. Nah samping rumah depan rumah nih, samping juga sawah. Jadi dua-duanya sawah. Kita lewat situ gelap. Untungnya gue bawa senter. Tuh gitu pakai sandal jepit. Saking gelapnya kita lewat tuh jalan nih berdua. Tuh sampai di pertengahan jalan itu angin gede datang. Sampai baju gua keangkat lah. Itu gede banget anginnya. Nggak tahu dari mana awalnya. Wah ini angin gede banget Ben. Yaudah jalan terus aja lah. Penting ada senter ini kan penerangan. Yaudah gelap banget emang bang. Tiba-tiba di saat kita lagi jalan itu ada ranting jatuh di depan kita bang. Ranting pohon. Itu ranting pohon lumayan ya, agak gedean lah. Tapi berakar-akar jatuh di depan kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ranting dari mana nih? Nggak mungkin nih kayak ke bawah angin gitu. Terus juga nggak ada pohon di situ. Saat itu nggak ada pohon. Akhirnya kita lewatin tuh ranting ya kan. Kita langsung terus lari jalan cepet lah bang buat ngelewatin itu. Nggak jauh itu emang ada warteg sih. Nah setelah kita beli makan, balik lagi dong ke jalan tadi bang. Wah kita balik lagi nih Ben jalan yang tadi. Iya malah serem lagi ya. Daripada takut napa-napa gini dah. Jadi lepas sendal. Saat itu nyeker, lepas sendal sama bawa makan tuh lepas sendal. Kita penasaran sama ranting yang tadi nih. Ada apa sih? Ada apa enggak? Ternyata udah nggak ada, senterin. Nggak ada rantingnya. Bawa angin kali. Nah, itu angin datang lagi. Cus, gede lagi tuh angin. Dan aneh banget. Di saat di warteg itu nggak ada angin sama sekali. Tapi kita melewati sawah itu, angin gede banget tuh, banyak. Sudah gitu nggak ada orang-orang yang lewat lagi. Kita lari, ya kan? Takut kejadian yang tadi, kita lari. Dan saat kita lari, ranting yang tadi itu ada lagi. Ranting yang tadi ada lagi. Akhirnya nggak pakai berpikir panjang, kita lewatin itu ranting, lari langsung ke villa. Setelah gue sampai villa, di situ ada komeng yang di depan tuh. Woi, ngapa lu lari lu? Berdua. Angin kencang banget coy. Ada ranting jatuh tiba-tiba di depan gua. Bisa aja lu, udah lapar nih. Udah tuh, kita nggak pikirin macam-macam ya bang. Kita akhirnya masuk ke dalam, kita makan. Nah kita makan, terus habis makan bawa PS kan waktu itu. Kita main PS, ada main gitaran juga. Nah nggak lama gue sakit perut bang, mau BAB. Di saat itu gue lihat tuh Sumantri tuh nggak ada ya, nggak tahu kemana dia. Akhirnya gue kamar mandi, itu gue ngedenger suara keran air kebuka. Gue pikir itu Sumantri, karena Sumantri nggak ada di ruang tamu. Wah Sumantri kayaknya nih lagi kamar mandi nih. Gue panggil, Tri, masih lama nggak? Cuman jawabnya, 3 kali bang. Ya udah tuh, gue balik lagi dong ke ruang tamu. Dan si Komeng bilang, lu nggak ada, itu harus Sumantri. Ya, udah di atas ada kamar mandi. Dan gue ke atas bang, naik ke atas. Jadi naik ke atas tangga itu, depan tangga itu kamar. Kalau ke kiri ke balkon, kanan kamar mandi. Saat gue naik, itu pintu kamar di depan tangga itu kebuka setengah. Kebuka setengah itu kelihatan kaki yang lagi tidur di kamar. Gue bingung. Gue liat ke bawah, anak-anak ada semua ya. Ini kaki siapa yang tidur nih? Gue saking takutnya, bukan takut sama penasaran. Kaki siapa yang tidur di kasur ya? Akhirnya gue coba untuk masuk, beraniin diri. Karena kan yang gue tahu Sumantri di bawah, di kamar mandi. Suara ehem 3 kali tuh. Sambil deg-degan gue buka bang. Betapa kagetnya gue, dan gue liat di situ Sumantri. Tri, ini lo? Kaget juga dia. Iya, gua mau ngapa? Tadi tidur lagi. Iya, habis makan gua. Tapi ini lu kan? Iya, gua enggak. Kenapa sih emang lu?
Oh enggak, ya udah gue bang ini kebelet BAB, gue kamar mandi dulu. Gue saking beletnya gue kamar mandi dulu bang. Gue selesaiin itu semua, tapi gue penasaran yang lagi kamar mandi itu siapa. Akhirnya gue keluar dan gue cek kamar. Saat cek kamar, gue liat masih ada Sumantri. Wah masih ada Sumantri nih. Gue penasaran di bawah. Akhirnya gue turun ke bawah, gue buka lah, gue gedor tuh pintu kamar mandi. Itu suara air masih ngucur. Terus gue bilang, Tri, gak ada jawaban kan. Wih, dalam siapa nih? Gak ada jawaban, akhirnya gue buka. Itu kosong, gak ada sosok. Cuman suara air kebuka doang. Dan itu gue matiin, langsung gue tutup, gue balik ke kamar tamu, ruang tamu. Dan saat itu gue cuman ada si Komeng sama si Ben. Jadi gue bertiga, si Robi tidur, si Ben sama si Rian juga tidur. Sebenarnya cuma ada Ben, Komeng sama gue yang lagi masih bangun, lagi main PS. Gak lama si Komeng tidur, cuman gue doang nih sama si Ben nih, masih melek matanya. Saat itu gue cerita lah ke si Ben, tadi gue ngedenger suara di kamar mandi Ben. Gue pikir Sumantri di atas. Dia nggak percaya apa yang gue omong. Yang bener lu, gue tadi sini baik-baik aja kok lu. Lu inget gak pas kita lagi di luar dimakan? Iya, cuman kan tuh angin doang. Jadi gue masang kayak enak nih. Gue udah bilang sama si Ben, bang, ini kayak nggak enak nih suasananya. Tapi Ben ngakinin ya nggak ada apa-apa. Nah di situ sudah jam 12 lah bang, mau jam setengah 1. Gue masih melek berdua dan saat itu udah pengen tidur. Saat gue mau tidur, udah matiin lampu, suara pintu depan. Kan kita dulu di ruang tamu, bunyi tuk 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 3 kali, tok tok, tak tak tok. Ben, salah Ben, ada ketok tok Ben. Kita nyalain lampu lagi bang. Serius malam-malam gini nih ngetok-ngetok. Itu kali si Mamang itu yang jaga villa. Coba kita lihat itu. Terus kita buka jendela, nggak ada siapa-siapa. Terus kita buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Wah, nggak ada siapa-siapa coy. Udah tuh, tutup lagi. Kan balik lagi tuh kita mau tidur. Saat kita mau tidur lagi, bunyi lagi itu tok 3 kali. Tak tok tok, tok tok tok. Serius nih Ben. Serius ini. Ya kan? Akhirnya kita periksa lagi. Nggak ada siapa-siapa. Nah, di saat itu juga pas kita lagi buka tutup pintu, lampu mati. Ceklek, bunyi gitu. Mati lampu nih. Wah, ada konslet kali ya? Masa kelas pila gede begitu konslet gitu kan? Udah kita cari-cari ininya. Nah, akhirnya gue cari berdua sama si Ben nih. Buat nyari MCB-nya itu. Kita keluar, kita cari MCB-nya. Ketemu lah di garasi. Situ kita nyalain. Telek. Nyala lagi tuh, kita masuk lagi nih ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam lagi, setelah kita mau tidur lagi, itu lampu mati lagi. Wah, gila aja nih yang bener nih. Kenapa nih? Akhirnya masih Ben balik lagi bang, buat nyalain meteran itu. Tapi nggak bisa. Pas nyalain, balik lagi ke bawah. Nggak bisa nih, nggak bisa. Ya udah lu bangunin Sirian nih niatnya. Gue kan bawa senter. Jadi mau masuk pintu itu ada pohon kan, pohon sama saung. Di situ gue ngeliat genderuwo tinggi, gede banget bang. Itu tangannya, aduh, kuku-kukunya itu tajam-tajam banget ya. Terus dia mata merah nunjuk begini, nunjuk ke kita berdua. Dan gue astagfirullahaladzim ya Allah, Ben lu lihat gak Ben? Dan Ben juga lihat saat itu. Iya ndak, astagfirullahaladzim ini apaan tuh ndak? Gendro kali ya, astagfirullahaladzim. Dia nunjuk begini doang bang, diam aja tapi gini mata merah. Kita akhirnya masuk tuh ke dalam. Saking buru-burunya masuk dalam kan, berdebuk gitu kan. Itu si Robi yang tadinya lagi tidur bangun begini, duduk posisinya. Tadi kan tiduran, terus dia begini duduk tapi dia merem. Kaget gue juga. Si Robi nih kenapa nih? Rob, lu kenapa Rob? Terus si Ben juga sama kan, bingung juga nih, ini apaan sih begini nih. Itu lampu masih mati itu dan itu. Kita pakai senter, kita ingin ke Robi nggak bangun. Itu tapi gue denger juga suara kayak kuntilanak di luar. Jadi campuran genderuwo sama kuntilanak di luar. Astagfirullahaladzim, pas gue lihat ke saung itu ada itu kuntilanak di saungnya itu sama genderuwo itu. Dan si Ben juga lihat itu juga sama. Ya Allah, ndak ini gimana nih, kabur gimana nih, anak-anak gimana gini. Bangunin nih anak-anak nih, bangun.
pada bangun kan, terus ngeliat keadaan si Robi kayak begitu, diam begini, terus digini-gini, dibangun-bangun juga nggak bangun-bangun gitu loh. Sumantring di atas juga turun tuh. Dan saat itu juga tiba-tiba lampu nyala, tadinya mati nyala sendiri. Terus, wih nyala nih lampu. Dan kita ini si Robi kan, fokus kir si Robi ini. Weh Rob, lu bangun lu Rob. Lu kenapa Rob? Gini-gini nggak bangun-bangun, gue bingung nih. Tiba-tiba setelah anak-anak ngumpulin dia bangun gitu, terus ngomong gini, keluar dari sini kalian, cepat keluar dari sini kalian, anak-anak biadab kalian semua. Kaget bang kita, kesurupan dia. Kita disuruh keluar dari situ, dari villa itu. Terus bingung, kenapa ini? Udah cepat kalian keluar dari sini, biadab kalian semua. Wah ngamuk-ngamuk tuh. Kita ngakuin apa kan, nggak ngelakuin apa-apa ya bang. Kita pegang tuh si Komeng Sumantri megang si Robi, ngamuk dia. Ada situ ada kanvas bunga ya, lempar ke arah gue sama arah si Ben. Set, untungnya nggak kena. Der ke arah tembok. Bingung nih kita apa yang perbuat kan. Akhirnya kita coba ngomong si Rian, telepon mamangnya suruh Marian. Nih surupan nih si Robi yang gue ngamuk deh dia. Wah, akhirnya telepon tuh si Rian, masih mamangnya. Gak lama sih nyampe, karena rumah mamang gak jauh juga dari villa. Nyampe tuh si mamang tuh sama si Ustadz juga, karena si Rian juga udah ngomong nih kesurupan temen gitu. Nah dateng sama Ustadz juga, diinin lah sama si Ustadz. Sah iya, naon eta, gitu ngomong bahasa Sunda lah bang. Kok anak ini harus keluar semua dari sini, mau keluar semua, nggak benar kalian gitu, ngomong gitu. Bingung gue juga kan bang, emang apa yang kalian perbuat gitu kan, kata Ustadznya. Nggak ada apa-apa, orang kita cuman main PS, makan, main gitaran gitu loh, tidur. Ya udah nanti anak-anak ini kita bawa keluar, ngomong sama kita, udah nanti ke rumah saya aja, nginepnya jangan di sini gitu. Oh ya udah, nggak lama tuh di nyampe lah Ustadz ya bang. Wah udah tuh, udah keluar lah ibaratnya, tapi dia si Robinya tuh belum sadar, masih pingsan begini lah. Sampai mamangnya juga bingung, emang kalian habis ngapain, minum-minum? Apa ngelakuin apa? Nggak ada sih, nggak ngelakuin apa-apa. Kita ngumpul main PS, udah makan, tidur. Udah yuk sekarang yuk kita ke tempat saya. Udah akhirnya itu langsung ke tempatnya si mamang. Saat itu Robi juga masih pingsan. Kita gopong ke mobil. Saat kita mau keluar villa itu, gua sempat ngeliat ke arah pohon ya. Itu masih ada genderuwo itu sama kuntilanaknya itu, dan masih begini ke kita, dan kuntilanaknya nguncang-nguncang kaki. Gue nggak tahu deh kalau Robi pingsan ya, gue nggak tahu kalau yang lain ya. Gue lihat itu serem banget emang, itu genderuwonya tinggi banget. Gue mau pengen cepet-cepet keluar dari situ juga. Kita ke rumah mamang, jaraknya sekitar 500 meter lah dari villa itu ya ke rumah mamang. Setelah nyampe di rumah mamang, kita masih ditanyain juga tuh sama Ustadz, penasaran juga tuh Ustadz. Emang kenapa sih kalian? Emang ngapain sih? Minum-minum apa gimana Pak? Ngelakuin apa sih? Ngelakuin apa-apa Ustadz, kita cuma main PS doang. Apa begitu sih ininya, penunggunya? Nah si Robi masih dibawa lah di kamar tamunya di rumah mamang itu. Rumah mamang lumayan gede sih bang, kamarnya ada banyak itu kan, ada kamar tamu juga, dibawa kamar tamu. Nah di situ udah akhirnya Ustadz pulang deh. Kita istirahat di situ, itu udah sekitar jam 3-an, jam setengah 3-an, 3 pagi ya. Kita istirahat di situ dan kita bingung nih, nanya sama anak-anak juga, nih mau lanjut gak ke Curug Seribu apa gimana? Sementara si Robi keadaannya kayak gini nih, pingsan. Maka kata Ustadz nggak apa-apa, tadi juga sadar sendiri, kata dia gitu. Iya ya, lihat besok aja dah. Kalau emang gimana sih, lebih baik sih pulang dah, kata kita nih, kata Ben nih anak-anak nih. Mas kita tadi pengennya pulang bang, kita lihat besoknya kan. Nah kita istirahat bang, situ tidur. Besok paginya sekitar jam 8-an itu kan kita tidur di ruang tamu ya. Cuman si Robi doang yang ada di ruang tamu, di kamar tamu. Gue dengar suara berisik-berisik di teras. Wah berisik-berisik nih, orang ngobrol nih. Kagetnya gue pas gue bangun, gue keluar teras, gue lihat di situ ada Robi sama mamang lagi ngobrol, ngopi sama makan pisang goreng gitu. Kaget lah gue. Rob, lu sehat lu? Sehat bu.
Lu itu dia, sehat mah kenapa? Lu tahu nggak lu semalam kejadiannya? Tahu, Mamang udah cerita. Iya lu kesurupan semalam coy. Gila lu. Terus gimana nih? Balik aja deh yuk. Gak usah ke Curug Seribu. Tapi si Robi pengen Curug Seribu. Ah apaan sih udah jauh segini juga. Curug Seribu kan deket lagi tuh kata si Rian juga. Nah yaudah tunggu anak-anak aja bangun dah. Yaudah lu bangunin deh. Gue bangunin anak-anak bang. Weh bangun nih si Robi sadar. Fokusin lagi si Robi. Rob lu yakin nih kita mau Curug Seribu? Lanjutlah. Gue penasaran juga. Terus si Rian juga sama yang punya villa. Ya lu udah setuju sini. Lalu katanya semalam mau pulang, tiba-tiba berubah ke Curug Seribu. Ngikut lah, gue juga penasaran. Lagi pula si Robi udah sehat sih, gitu kan. Anak-anak ya mutusin lanjut ke Curug Seribu. Ya udah kalau emang itu maunya nih ya Curug Seribu, yakin ya. Ya udah. Karena ngeliat keadaan Robi juga baik-baik aja kan. Katanya dari rumah Mamang ke Curug Seribu nggak jauh, sekitar 15 menitan. Gas kita ke Curug Seribu. Waktu itu kita sarapan dulu ya jam 8, kita berangkat jam 11 siang kita berangkat. Kita lewatin. Nah, anehnya bang, itu kita kan lewat kanan ya keluar dari rumah bang, itu langsung jalan yang tadi kita ke villa. Nyampe ke atas tuh nggak ada pertigaan yang ke arah balik, itu nggak ada. Pertigaan kita nggak nemuin. Situ kita bingung tuh. Pas sudah lama jalan ya, dan dikit lagi nyampe Curug Seribu, itu baru sadar, lu lihat pertigaan nggak sih? Kagak. Yang semalam enggak ngeliat gue juga nggak lihat. Sumantri bingung, pertigaan apa sih? Lu tidur sih semalam di mobil, nyasar kita. Udah sambil udahlah, mungkin malam kan gelap, mungkin nggak kelihatan lah apa gimana. Nggak lama kita nyampe di Curug Seribu tuh. Curug Seribu, masuklah ke pendaftaran kan. Biasa kan kita daftar kayak naik gunung. Bayar waktu itu 5.000 kalau salah. Naiklah kita tuh masuk ke Curug Seribunya. Nah, kita pas naik ke jalur masuk itu Curug Seribunya itu. Ini si Robi masih berhenti di belakang ketinggalan. Rob, lu ngapain lu berhenti Rob? Ayo jalan. Dia kayak orang yang ngelangak-ngengok gitu. Gue nggak tahu dia ngeliat apa nih. Gue samperin lah. Lu apaan? Kenapa? Udah ayo. Lu mau nggak nih? Lapal balik nih. Terus dia bilang yaudah lanjut. Gitu. Akhirnya kan lanjut nih ke naik ke atas tuh. Nah naik jalur Curug Seribu itu sekitar jam 12an lah ya. Kata yang jaga ini, yang pendaftaran, ke Curug Seribu itu cuman 1 jam. 1 jam perjalanan. Nggak jauh. Seharusnya gue jam 12 nyampe jam 1 dong. Udah target kita jam 1 nyampe Curug Seribu nih. Udah tuh ke jalan. Itu jalannya terjal juga ya bang. Licin gimana gitu. Dulu masih sepi di sana Curug Seribu itu. Belum ada banyak orang yang sekarang mungkin. Setengah perjalanan itu kita nemu pos. Capek ya. Yang namanya gue baru ikut ke curug gitu. Jalan terjal naik turun, licin, capek. Gue yang lain juga capek. Nah Sumantri ini dia bilang, lu baru gitu doang juga lu. Ayolah lanjut lah. Sombong bang. Dia sombong banget. Kita cetukin, lu jangan ngomong gitu dong nih, di gunung nih, jangan ngomong gitu lu. Ya kagak, baru jalan begini doang, lu ketemu pos dikit aja. Santai lah, minum dulu lah. Gue kan baru pertama kali kayak gini. Ya udah tuh kita istirahat dulu tuh di pos itu. Nah setelah itu kita lanjut lagi. Jalannya itu kiri hutan gitu, naik ke atas. Nah kanan itu kurang, tapi ada pegangannya gitu. Di saat kita jalan, jadi posisi pertama itu Sumantri, Komeng, Rian, gue, Robi sama si Ben. Jadi Ben paling terakhir, gue di tengah. Saat gue jalan berenam itu ya, gue denger suara di sebelah kiri itu kayak suara orang melangkah. Terus ada suara ngaung-ngaung gitu, suara napas berdengung gitu kan. Terus gue ke Robi belakang, ternyata bukan Robi, si Ben belakang gue. Si Ben, lu denger gak Ben suara? Denger gak lu? Enggak, gue gak denger. Suara apa nih emang? Kayak suara orang kayak langkah kaki dari sebelah kiri. Kagak, udah lu kalau di sini ngomong kayak gitu lu. Itu tuh jalan, akhirnya jalan lagi. Nah Robi paling terakhir ternyata. Setelah nggak lama si Rian depan jatuh, bluk kayak jatuh. Nah di belakang Rian tuh si Komeng
Jadi Sumantri, Rian, Komeng. Disangkanya Rian itu Komeng yang nyengkel kakinya. Gles sangkanya. Jadi jatuh udah mau hampir ke jurang. Tolonglah sama Komeng. Ngapa lu Yan? Nah pas ditolong dia malah berantem berdua si Rian ini ke Komeng. Lu nyekat gue lu ya? Apaan? Gue gak nyekat lu. Orang lu jatuh sendiri kok. Bohong lu nyekat gue lu. Enggak, gue gak nyekat lu. Serius, mau ribut tuh. Lu jangan gitu dong lu kalau gak senang sama gue gini. Nah akhirnya ada si Robi yang iniin. Udah lu jangan berantem. Udah lu jangan lanjut. Nah jadi gini, di sini tuh Robi tuh ngeliat semuanya di gunung itu, di Curug ya. Cuman dia nggak mau cerita saat itu. Dan gue tahu nih kayaknya si Robi ngeliat nih. Cuman dia nggak mau cerita. Jadi kita disuruh jalan terus sama dia. Sama perjalanan itu jauh banget ya. Masih jauh banget. Itu jam 2 pun kita masih belum ketemu yang namanya Curug 1000. Ya, akhirnya kita berhenti dulu tuh. Si Sumantri juga songong banget. Berhenti lagi aja sih, ayo dong jalan. Ya berhenti dulu lah, ini kita capek nih. Terus juga nih katanya ini sejam. Ini buset, ini belum nyampe nih ke curug pisan ya. Curug 1000 mana nih? Udah itu kita jalan lagi nih. Ini sepatunya si Ben copot. Bilang berhenti lagi tuh. Sumantri kesel juga. Lu apaan sih lu Ben? Sepatu gue nih talinya copot nih. Tar dulu, gue ngikat dulu tali gue. Kita nungguin lagi dong. Ngikat lagi. Nih Sumantri kayak kesel. Kelan kita mau nyampe nih. Lu gimana sih pada? Gitu. Ya udah tuh diikat lagi tali sepatunya, kita jalan lagi. Gak lama tali sepatu si Ben lepas lagi bang. Lah lepas lagi tali sepatu gue. Tar dulu gue ini lagi sepatu. Lu kenapa sih gitu kan? Kayak ini, jadi si Sumantri ini kayak orang yang belagu lah ibaratnya, songong. Nggak tahu kenapa tuh saat itu dia jadi songong ya, padahal di villa dia biasa-biasa aja gitu. Lu sabar sih Tri, ini orang lagi ini masa kita tinggal, sabar dulu sambil istirahat juga kan kita kan. Enggak, dari tadi istirahat mulu katanya. Kapan nyampe nya terus belum nyampe jam 2 lewat pun belum nyampe terus itu. Nah itu si Robi nih gue liatin kayak ngeliat sesuatu, kayak ngeliatin ke bawah gitu. Dan gue pikir wah ini kayaknya si Robi ngeliat nih. Nah itu si Robi bilang gini, lanjut deh. Ayo lanjut. Nah, udah lanjut nih. Nah udah gitu akhirnya kita ketemu curug bang. Curug yang kecil. Memang kata dia yang bawah itu sebelum ke Curug 1000 kita nemuin curug yang kecil. Kita berhenti lagi di situ. Nah kita udah jam berapa tuh? Jam 4 bang. Dan info dari bawah dari pendaftaran itu kita nggak boleh pokoknya jam 5 harus balik nyampe sana, sampai balik ke base camp lagi gitu. Jam 4 kita nyampe situ. Curug yang kecil. Bayangin aja berapa jam kita perjalanan waktu itu. Udah gitu, anak-anak nyampe curug kecil, ada yang mau ini kan berenang segala macam. Nah, di si Robi nengok ke atas gini. Gue nggak tahu apa yang dilihat ya. Karena di situ udah jam 4. Bingung kan, wah nih jam 4 harusnya kita nyampe sejam, nih nyampe jam 4 sini coy, belum ketemu Curug 1000. Jadi di Curug kecil itu ada lanjutan lagi buat ke Curug 1000-nya. Akhirnya kita mutusin buat balik saat itu. Tapi Sumantri, Komeng, Rian itu nggak mau balik, ngekeh tetap mau ke Curug 1000. Dan ini Robi yang nyuruh kita untuk balik ya, karena perjalanannya juga udah nggak beres saat itu, banyak gangguan juga yang dialamin. Akhirnya kita mau disuruh balik sama Robi, udah balik yuk. Nah tapi 3 orang ini, si Komeng, Rian, sama Sumantri tetap kekeh mau lanjut ke Curug 1000. Terus itu kita beradu ini bang, maksudnya argumen lah. Ya udah lu kalau mau terus aja, udah gue balik deh. Jadi 3 terus ke Curug 1000, gue, Ben sama si Robi balik turun ke base camp. Dan mereka lanjut, kita balik bang udah jam 4 waktu itu. Dan gue nggak tahu ya dia gimananya, kita turun ke bawah. Nah itu perjalanan ke balik itu ke pos yang awal itu cepet, nggak ada itu lama banget, cepet saat itu. Dan nyampe kita di situ tuh sejam bener, jam 5 nyampe di base camp itu. Setelah nyampe di base camp itu, pendaftaran itu bingung nanya ke kita, lah kok cuma bertiga? 3 lagi kemana? Lanjut bang ke Curug 1000. Lah kan saya bilang jam 5 harus nyampe sini. Soalnya kalau malam, waduh
gawat gitu kata dia. Dan kita bingung dan akhirnya kita disuruh tunggu di situ. Udah kalian tunggu sini, saya mau ini jemput, manggil teman-teman dulu. Mau ngapain bang? Ya cuma teman kamu lah, takut kenapa-napa itu harusnya kan jam 5 balik gitu dia. Dilanjut ke Curug Seribu. Lah emang kamu berapa jam sampai sana gitu? Kita lama bang, gak nyampe sejam. Aku bisa nggak sejam. Nah itu dia udah mulai aneh nih yang daftaran ini. Aku bisa nggak nyampe sejam? Ya nggak tahu gitu juga. Ini juga tapi anehnya pas balik sini cepet gitu. Wah udah nggak ada yang beres nih kata yang daftaran itu kan. Akhirnya dia nggak tahu tuh dia balik manggil teman-temannya ternyata. Kita lumayan lama tuh nungguin dia. Kata dia udah kamu jangan kemana-mana, di sini aja di pos ini. Ya udah kita nungguin ya. Jam 6 lewat lah. Setengah 7 habis maghrib datang tuh rombongan tuh rame tuh, jauh ada kali tuh 8 orang kan. Nah naik ke sana nyamperin. Nah temen kita nih 3 orang jam segitu belum balik, belum turun nyampe ke wah bingung kita juga, waduh nih takutnya kenapa-napa nih. Akhirnya disusul lah sama mereka nih yang tim SAR kampung ini kan. Udah kalian di sini, saya mau jemput teman-teman kamu. Kita juga temenin sama beberapa warga kampung situ juga. Temenin kita, nggak sendiri, nggak bertiga doang. Mereka yang naik itu sekitar 7 orang deh. Tuh bawa ini bang, bawa tandu gitu, tandu kecil. Gue takutnya kenapa-napa gitu kan. Sekitar jam 9 baru turun. Dan saat itu wah ngeliat keadaan si Sumantri ya, aduh gue kalau ceritain ini kasihan gitu maksudnya. Sumantri dalam keadaan ditandu, nggak sadarkan diri. Dan si Komeng sama si Rian itu dibopong ya, kakinya luka, dua-duanya luka. Wah nggak tahu kenapa tuh. Terus udah itu kita tanya sama si Mamang ini, bang ini teman-teman kita kenapa nih? Udah nanti aja, kerang kita ke tempat Pak Jarwo, ketua kampung situlah. Udah yuk ikut ke Jarwo. Gue ngeliat itu sedih juga gitu kan. Ibaratnya kenapa di saat di Curug pertama itu harusnya dia kita paksa untuk balik, kenapa kita biarin dia untuk terus lanjut ke Curug Seribu gitu kan. Kita belum tahu apa kejadiannya gimana nih. Si Rian sih agak masih sadar, cuman si Komeng ini pelongo kayak orang yang gimana ya, bukan sadar nggak sadar, matanya kebuka, cuma dipanggil tanya meng gini-gini doang, temen kakinya sakit gitu, kakinya luka, udah diperban segala macam. Akhirnya kita ke tempat Pak Jarwo. Si Sumantri ditaruh di ruang tamu situ semua, ya di ruang tamu semua. Kata Pak Jarwo, kenapa ini? Kita nemuin, kata Mamang ya, Mamang yang nemuin, Sumantri ini udah terjatuh di batu gitu kecil gitu, dan kakinya memang udah luka, kakinya luka, terus tangannya juga luka, dia pingsan. Nah si Komeng ini sama kakinya juga, tapi dia kayak orang yang apa ya bang, kalau dikata kayak dipanggil meng dia nggak jawab. Tapi kalau Rian masih sadar, cuman kaki sakit. Lu sakit banget kaki gua, lu kenapa sih Yan? Wah gue pusing dah pokoknya. Situ nggak mau cerita, dan disemenin lah masih Pak Jarwo si Sumantri ini, pegang coba disadarin, tapi belum sadar tuh. Dan si Komeng coba disadarin juga, akhirnya si Komeng tidur bang, pingsan, diginiin pingsan dia, suruh tidur. Kita nanya nih ke Rian nih, nah kenapa sih Yan? Nggak tahu gue nggak tahu, tiba-tiba gue juga jatuh gitu. Yang gue lihat Sumantri itu jatuh gitu. Terus juga si Komeng duduk di batu gede kayak orang betapa, ngeliatin si Sumantri gepak di depan. Si Rian juga jatuh, si Rian juga sama jatuh tiba-tiba gitu. Jadi dia udah nyampe di Curug Seribu itu jatuh semua. Terus si Komeng juga jatuh, tapi tiba-tiba si Komeng itu kayak orang berdiri lah di batu gede, terus di depannya Sumantri. Dan dibetulkan juga masih Mamang, iya kita ngeliat ini si ini anak ini yang Komeng ini duduk di batu gitu, dengan keadaan yang linglung gitu. Akhirnya Pak Jarwo ngomong lah kita, nah ini nih jadi si Sumantri ini bawa sesuatu, suruh cek lah tas carrier-nya, coba cek tas carrier-nya, ambil dompetnya. Diambil lah dompetnya, dan ternyata di dompet itu ada sebuah jimat. Nah jimat itu ada penunggunya, dan penunggunya itu
bertolak belakang sama penunggu-penunggu yang di sana. Seperti itu kata Jarwo ini nggak bagus nih jimatnya. Ini lain kali jangan bawa ini. Ini teman kamu nih yang mempengaruhi nih katanya. Akhirnya jimat itu kan dibakar sama si Pak Jarwo itu ya. Katanya sih jimat-jimat kebolado gitu dia bilang sih. Si Pak Jarwo itu nggak ngerti, gue juga ya. Kebolado apa nggak ngerti, pokoknya jimat lah. Akhirnya dibakar. Nah si Robi sempet gini-gini dia. Gue nggak tahu dia apa ada yang ngeliat sesuatu ya. Gue liatin, lu kenapa? Wah nggak, ntar aja. Gitu, dia bilang gitu, ntar aja terus. Nah, Sumantri nggak lama kan diobatin, sadar. Si Komeng sih masih pingsan, masih tidur gitu. Jawab, Pak, Mang ini teman saya gini gimana ya? Sadar nggak nih kira-kira nanti? Sadar kok nanti sadar sendiri. Tapi nggak apa-apa dia mah. Nah si Sumantri ini nggak sadar, cuma dia ngerasain sakit di kakinya sama tangannya kan luka. Aduh gitu kan. Terus dinasihatin lah sama si Pak Jarwo ini, kamu kenapa bawa-bawa beginian gitu, bawa jimat tepat-tepat gitu nggak usah lah bawa jimat gitu. Ini tuh jimat ada penunggunya. Jadi penunggunya itu katanya bisa berubah-ubah macem. Kadang nenek-nenek, kadang apalah berubah-ubah gitu deh. Diomelin lah situ. Terus dia Sumantri juga sempat minta maaf juga. Gue sempat gedek juga saat itu bang. Sama dia, aduh, jadi ini penyebabnya nih selama ini yang di villa, di apa nih. Jadi lu penyebabnya gitu kan. Lu ngapain sih, lu bego lu gitu. Tapi gue kasihan sama dia keadaan dia begitu kan. Antara campur aduk, antara sedih, antara kesel. Campur aduk saat itu. Ya udahlah gini. Itu kan jam 9 malam bang ya, jam 9-an lewat ke atas mau jam 10. Akhirnya kita disuruh istirahat di rumah Pak Jarwo itu. Udah nggak usah langsung pulang, main istirahat dulu di sini. Pulang besok pagi kata dia. Kita udah maafin lah Sumantri juga udah bilang gue minta maaf ya gue bawa ituan itu gue nggak tahu bahwa ternyata apa yang gue bawa jadi masalah gitu. Ya udah lu kayak gini lagi gitu maksud gue. Gue juga kasihan juga ngeliat dia keadaan dia kan. Udah kita akhirnya nginep di situ. Besok paginya kita siap-siap prepare balik jam 8 pagi itu. Keadaan Sumantri juga masih kakinya juga tuh 3 orang juga kakinya juga masih sakit ya. Si Komeng juga udah sadar alhamdulillah. Kita pamit lah sama warga sana juga, sama Pak Jarwo juga. Terima kasih juga lah sama warga di Bogor sana juga ya. Gercep gitu tindakannya. Yang tahu kita nyampe Curug Seribunya udah lama nggak nyampe akhirnya mereka gercep buat nolongin teman-teman kita di sana gitu. Nggak tahu mungkin kalau nggak gercep, waduh apa dah akibatnya nanti, mungkin dia hilang nanti di sana kan. Kita banyak terima kasih lah, kita pamit ke sana atau pulang. Pertigaan itu kita nggak nemuin, jadi lurus aja turun, kita nggak nemuin pertigaan itu. Ternyata dari turun itu lurus itu ketemu jalan raya. Begitu deketnya gitu ternyata, nggak jauh dari jalan raya. Terus gue sempet semalam berarti wah udahlah, karena emang kita udah capek banget ya, udahlah nggak mikirin itu. Nah akhirnya Komeng, Sumantri sama si Rian kita anterin pulang ke rumahnya masing-masing kan. Motor mereka masih ada di rumah si Ben. Kita nih, gua, Ben sama si Robi ceritalah apa yang dia lihat waktu itu di Curug Seribu itu. Dan waktu dia bengong itu dibilang dia ngeliat genderuwo yang di villa. Apa yang gue lihat sama, gue bilang Maruk apa yang gue lihat pas lu lagi kesurupan gitu. Yang bener lu, iya lu kesurupan nggak sadar, emang nggak sadar gue kata gitu. Nah yang pas di curugnya di pintu masuk itu dia kan sempat berhenti ngeliat sama sini, dia ngeliat genderuwo yang sama apa yang di villa katanya, terus sama kuntilanak lagi terbang. Udah tuh setelah itu pas gue denger suara yang langkah, ternyata Robi juga denger apa yang gue denger. Dia bilang gue juga denger apa yang lu denger, suara langkah itu. Dan ternyata itu adalah macan siluman katanya. Dan di saat itu juga yang sepatunya si Ben kebuka terus, itu ada anak kecil yang ngebuka-buka sekali sepatunya. Makanya si Robi juga ngeliat ke bawah gitu kan, kayak bertanda dia kayak ngusir gitu bagaimana ya. Dan yang si Komeng, yang si Rian jatuh itu ada sosok yang penglihatan si Robi ya, kaki, jadi kakinya panjang banget itu, yang nyelending
si Rian ini lagi duduk di pinggir jalan itu. Astagfirullahaladzim loh, yang bener lu Rob. Iya, makanya gue nggak berani ngomong apa-apa. Makanya gue ntar lu gue nggak berani karena gue diancam sama genderuwo. Dia nggak mau ngomong saat itu, langsung dia diancam. Kalau dia ngomong apa-apa, dia bakal di saat itu juga diiniin juga. Gitu. Makanya kita bertiga selamat dan dia ngincernya tuh hanya Sumantri ternyata. Dia ngincer hanya Sumantri dan Komeng sama Rian tuh ya imbas karena dia ngikut Sumantri. Jadi tuh yang kaki gede, kaki setelah dia nyeleng Rian jatuh, itu kakek-kakeknya itu berdiri, itu tinggi banget, karena kakinya itu panjang kan, terus kabur ke hutan sebelah kiri. Dan kita pas saat di curug satu itu di yang curug kecil, si Robi kan yang lindung itu ngeliat banyak banget makhluk, ada kakek-kakek tadi, genderuwo, terus kuntilanak. Makanya dia nyuruh kita buat pulang saat itu. Tapi ngotot kan Sumantri. Cuman yang genderuwo yang pengennya itu, genderuwo tuh pengen Sumantri. Sumantri ini pengen dibawa sama genderuwo ini. Makhluk yang di sini, makhluk yang di sana lah di Curug Seribu itu. Incerannya sih Sumantri. Makanya Robi kalau dia ngomong saat itu dia juga kena. Gak berani dia makan saya. Dia bilang, gue gak berani karena gue diancam. Gue gak berani saat itu. Tapi lu kan kenapa ngomong langsung, harus berani lah, kita harus balik gitu. Ih, gue gak berani saat itu. Karena Sumantri juga udah ngotot saat itu juga gitu ya. Jadi ya begitu bang, cerita kejadian gue tahun 2006 udah lama banget. Itu gak bisa gue lupain ya. Salah satu temen gue yang kejadian kena seperti itu gara-gara jimat yang dibawa gitu. Oke, Bang Nanda, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian sewaktu masa SMA ya, Bang ya? Iya, betul. Bersama dengan 5 orang sahabatnya Bang Nanda nih. Iya. Bang, ini dari awal kejadian ini udah terasa nih ketika mobil yang lu tumpangi ini itu seperti melindas sesuatu. Iya, benar. Ya kan? Itu kan wujudnya yang dilihat sama yang teman lu ini kan kucing besar nih. Iya, betul. Tapi ketika di sana itu memang benar-benar nggak ada nih. Nggak ada sama sekali. Di saat itu nggak ada sama sekali. Kosong, melompong gitu loh. Kita juga nggak ngelihat ada kucing, cuman yang lihat band doang. Gitu. Saat itu. Ini sorry, bisa diartikan sebagai pertanda nggak sih untuk supaya lo nggak meneruskan jalan ini? Gitu. Kalau di saat itu kita nggak ada pikiran buat pertanda apa enggak ya? Karena kita pikir waktu itu si Ben ngaco nih, salah lihat kali dia. Karena kan waktu itu gelap juga. Waktu itu udah maghrib kan, mau gelap. Jadi ya kita pikir nggak ada pertanda apa-apaan gitu kan. Karena menurut gua kejadian teror awal ini bermula dari situ bang. Karena setelah itu kan lu kesesat nih. Tersesat gue. Bisa dibilang lu masuk ke alam lain gitu. Alam lain kan. Iya. Nah ini pertanyaan gue juga nih bang. Si Robi pada saat menuju ke atas itu. Dia kan diem terus tuh. Iya. Nah itu dia ngeliat apa tuh bang? Di saat itu dia ngeliat ya ada genderuwo duduk di atap mobil. Seperti itu. Jadi di saat itu kita tersesat ya karena genderuwo itu yang gede itu nggak dengan kita. Kata dia seperti itu. Di bagian mana nih genderuwo duduknya nih? Di atap mobil di depan. Di depan? Iya. Kalau kita melihatnya perjalanan, cuma si Robi yang lihat tuh genderuwo di depan duduk. Itu yang bikin kita jadi hilang arah katanya. Seperti itu. Cuman Robi itu memang udah diancam sama genderuwo itu. Oke. Itu. Mungkin dari sini nih dia udah diancam nih. Makanya dia nggak berani speak up nih. Enggak, dia nggak mau speak up. Itu. Dia diancam sama genderuwo itu. Karena inceran dia ya Sumantri. Itu. Justru yang diincer malah asik-asik tidur ya. Iya makanya dia malah tidur di belakang. Kalau untuk warung, itu warung. kan tadi Bang Nanda bilang ada penjaganya itu perempuan Parubaya. Iya, penjaga Parubaya benar. Yang Robi lihat juga sama nih. Robi lihat juga sama. Bentuknya seperti itu, apa ada bentuk lain? Yang Robi lihat dia dibilang sih sama aja, cuman agak pucat gitu. Kan gue sempet nengok ke belakang, itu warung nggak ada. Iya. Gue mau speak up saat itu, karena walau warung itu nggak ada gitu, tapi si Robi ngeliat gue begini gitu, dan gue ngikutin dia lah. Gue tahu dia kan peka nih, bisa ngeliat apa kan. Yaudah gue nggak speak up saat itu jadinya. Kejadiannya itu yang lo alami itu 2 hari, 2 malam ya? 2 malam.
Jadi hari Sabtu sama Minggu. Ya, teror di awal itu di perjalanan dan keduanya itu di villa si Robi. Villa si Robi. Villanya Sirian. Villa Rian ya. Iya, Villa Rian. Bang, ini daerahnya di kawasan Gunung Bunder bukan sih, Bang? Iya, di bawah di Gunung Bunder. Di Gunung Bunder, bawah Gunung Salak. Curug Seribu itu masih satu area nggak sih sama Curug Nangka, Cigamea gitu? Masih, cuman satu area beda jalur. Itu dia masih di bawah kaki Gunung Salak kan. Di Curug Seribu itu yang terkenal itu pengemis itu, Bang. Bener. Ketemu nggak? Kalau pengemis saat itu nggak ketemu sih. Ketemu ya? Cuma yang viral itu? Nggak ketemu saya. Ketemu yang mana tuh yang viral? Yang ibu-ibu viral itu loh. Oh, yang Iya. Oh, nggak ketemu kita. Ketemu ya. Soalnya waktu gua kesana tuh ketemu sama dia 2009 kalau nggak salah. 2009 ketemu ya. Saya nggak ketemu waktu itu. 2006. Bang Nanda, terima kasih banyak ya. Ya, siap. Sudah mau mampir ke sini dan sorry nih untuk saat ini teman-teman masih ada semua. Masih ada semua, alhamdulillah. Masih ada semua. Masih ada semua, ada sehat-sehat semua sih. Dan kalau mau ceritain kayak gitu dia mungkin wah lu pengen lupakan, cuman kita masih nginget aja gitu kejadian. Nih buat pesan juga nih buat Bang Sumantri nih, kalau Bang Sumantri nonton gara-gara Anda, teman Anda ini mengalami teror Bang Sumantri. Lain kali wapaknya tinggal dulu lah. Iya, bener. Bercanda Bang Sumantri ya. Mungkin dia juga nggak tahu kali ya kalau terjadinya penyebabnya ya itu. Sorry nih, satu lagi nih sebelum penutupan ya. Itu jimat dari mana tuh bisa dipegang sama si Sumantri itu? Jadi dia bilang waktu itu jimat dikasih lah sama temennya dia, temen yang lain ya. Katanya itu jimat buat apa sih? Buat laku. Jimat yang buat pemikat wanita katanya begitu. Semar mesem gitu katanya begitu. Jadi ditaruh di dompet dan harus berada di dompet terus katanya. Seperti itu. Emang sih kalau gue lihat waktu sekolah emang banyak banget yang deketin cewek tuh dia tuh. Ya kan? Playboy juga nih. Iya, ternyata ya itu penyebabnya. Gila sih Bang Sumantri. Anda ini nakal sekali ya. Ya makanya kita kan dia kan dibeli sama temen nih. Mungkin dia nggak tahu kan dari temen gitu dia udah diisi yang kayak gitu kan. Jadi juga nggak tahu kalau ada isinya gitu. Bang, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan salam juga buat teman-teman di rumah ya. Salam juga untuk keluarga di rumah, sehat selalu untuk abang dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Nanda, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau kalian hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bang.